Saddidu wa qaribu wa abshiru wa'lamu annahu la yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayataghammadani Allahu minhu bimaghfiratin wa maghfiratin wa rahmatin wa inna habal amali ilallahi adwamuha wa ingqala. Para jamaah yang terhormat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh dalam sebuah hadis. Hadis ini termasuk hadis pilihan karena disebutkan dalam kitab Mukhtaril Ahadis. Beliau dawuhnya wa qaribu wa abshiru. Awalnya saddidu wa qaribu wa abshiru. Saddidu itu kalau dalam bahasa Jawanya itu buntoni. Wa qaribu, hendaklah kamu mendekat, dan hendaklah kamu bungah senang. Dilanjutkan wa'lamu annahu la yudkhila adakumul jannata amaluhu. Kata Rasulullah, ketahuilah bahwa sesungguhnya amalmu, perbuatanmu ini tidak bisa memasukkan kamu ke surga. Hadis Rasulullah ini diantara sahabat pun juga ada yang penasaran. Qalu wala anta ya Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya, apa termasuk panjenengan ya Rasulullah? Ngamal panjenengan tidak bisa memasukkan ke surga pada jenengan. Beliau pun juga menjawab, wala ana, termasuk saya juga. Nabi yang begitu amalnya sudah seperti itu, beliau mengatakan, amal saya ini tidak bisa memasukkan saya ke surga. Lajeng diteruskan, illa ayataghammadani Allahu minhu. Kecuali kalau yataghamada ini kalau bahasa Jawanya itu namanya itu merangkani. Merangkani itu medurane napa nggih? Istilahnya begini. Keris itu kan ada tempatnya ya. Tempatnya keris itu namanya rangka. Rangka. Napa? Wadai. Nah, kata Nabi, termasuk amal saya pun juga tidak bisa memasukkan ke surga. Kata beliau, illa ayataghammadanillahu minhu bimaghfiratin wa rahmatin. Kecuali kalau Allah itu merangkani terhadap amal yang saya miliki ini, rangkanya berupa apa? Dengan adanya maghfirah wa rahmah. Artinya apa? Amal seseorang sehebat apapun, sebesar apapun, lek dipikir yang paling amalnya tinggi kan Rasulullah. Itu saja amal beliau tidak bisa menjadikan beliau masuk surga. Apalagi amal kita. Kan ngoten. Apalagi amal kita. Artinya ketika seseorang punya amal banyak, kemudian mereka merasa pede, amal saya sudah banyak, ini tak jalani, amalnya ini tak jalani, berarti saya ini pantas jadi ahli surga. Ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Karena apa? Ternyata yang memasukkan ke surga seseorang itu bukan amalnya. Sehingga
siapapun orang itu tidak boleh kepedean karena punya banyak amal sehingga yakin saya ini surga, tidak boleh. Akan tetapi yang harus dilakukan sebagai manusia seorang hamba adalah satu, minta ampun pada Allah. Jadi illa ayyataghamadahu minhu bimaghfiratin wa rahmatin. Jadi walaupun amalnya itu banyak, tetap harus selalu mohon ampun pada Allah. Selalu baca istighfar. Ya minimal tidak boleh kurang dari 100 perharinya. Ini karena apa ya di sini ini. Yang kedua rahmat. Rahmat itu belas kasihan dari Allah. Sehebat apapun kalau orang itu tidak dapat rahmat dari Allah, tidak mungkin dia bisa masuk surga. Ada sebuah kisah dalam kitab itu, ada salah seorang al-abid, orang yang ahli ibadah. Ibadahnya sudah kuat, dia sampai uzlah. Uzlah itu menyendiri, tidak kumpul dengan manusia secara umum. Karena begitu hebatnya ibadah, karena begitu hebatnya keramat yang dimiliki, sampai tempat di situ buah-buahan yang ada itu ketika dia membutuhkan langsung berbuah dan langsung ada. Padahal yang namanya buah delima itu mestinya 1 tahun sekali, tapi di situ tiap saat dia yang ahli ibadah tadi itu begitu keramatnya hebat, bisa diambil dan bisa dimakan. Nah, dalam riwayat berikutnya melihat seorang yang al-abid seperti itu, di suatu saat Allah berkata pada malaikat, "Hai malaikat, udkhulu hadzal abda jannata bi rahmati." Allah mengatakan, "Hai malaikat, masukkan hamba saya yang ahli ibadah ini ke surga karena mendapat rahmat saya." Loh, begitu ada khitab seperti itu, tiang sing ahli ibadah niku langsung begini, "La ya Allah, bal bi amali." Dia menjawab, "Tidak ya Allah, kalau saya ini masuk surga ini karena amal saya, karena ibadah saya yang begitu hebat." Begitu ada cerita jawaban seperti itu, akhirnya Allah mengatakan gini, kalau begitu amalnya al-abid ini dicoba, dihitungai dengan nikmat yang saya berikan. Akhirnya apa? Nikmatnya Allah yang diberikan pada al-abid itu dan amalnya itu dihitung akendi. Ternyata ngamali al-abid yang begitu hebatnya, begitu keramatnya dibanding dengan nikmat Allah yang telah diberikan, ini tidak nyucu, mboten nutut. Artinya apa? Gak pantas lek minta surga dengan amal yang telah dilakukan. Amale Gusti Allah, apa nikmatnya Allah itu lebih besar, lebih banyak, sehingga tidak imbang dengan banyaknya amal dengan nikmat yang diterima itu tidak imbang. Akhirnya Allah mengatakan, udkhulu hadzal abid anar, masuklah seorang hamba yang hari batinkan neraka. Akhirnya dia menyesal, wong dihitung ternyata akeh nikmati Gusti Allah karo ngamali, disuruh masukkan neraka. Nah, begitu dapat kitab seperti itu, akhirnya al-abid merasa, oh iya, sebanyak apapun, sebesar hebat pun kayak apa amal saya, tidak akan mungkin mengimbangi dengan nikmat Allah yang telah diberikan pada saya. Nah, begitu. Artinya seseorang itu punya amal kayak apapun, tetap tidak boleh pede, akhirnya merasa, oh saya paling baik, saya paling hebat, sehingga dengan mudahnya mengatakan orang lain itu jelek. Kalau ada orang lain yang tidak seperti dia dianggap jelek, bahkan mudah mengkafirkan, ini sangat tidak diperbolehkan. Karena apa? Hadis tersebut mengatakan seperti itu. Nabi sendiri amalnya yang begitu hebat, beliau mengatakan amal saya ini tidak bisa masukkan saya ke surga.
Kecuali kalau Allah menyamai dengan amal itu, satu dengan maghfirah, yang kedua dengan rahmat. Ya, akhirnya di situ dihitung nikmatnya Allah. Bayangkan kalau buah itu biasanya 1 tahun sekali, sementara di situ setiap saat dibuahkan oleh Allah. Loh, ini yang memberikan siapa kalau tidak Allah? Nah, di sini tidak imbang. Jadi sebesar apapun amal seseorang, ini tidak pantas kalau mengatakan bahwa dia masuk surga itu karena amalnya. Akan tetapi amal yang paling baik itu adalah dawamuha wa ingkola. Inna ahabal amali ilallahi adwamuha wa ingkola. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang paling kontinu, yang paling langgeng walaupun sedikit. Jadi amal yang sifatnya kontinu, istiqomah itu lebih baik ya, walaupun sedikit daripada amal banyak tapi tidak istiqomah. Misalnya begitu wirid 1 malam sampai sekian ribu kali, begitu ndak wirid ndak sama sekali, ini ndak baik. Lebih baik wirid ya secukupnya, semampunya, termasuk sholat duha, sholat tahajud, semampunya. Tapi upayakan bisa istiqomah, itu yang paling baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Semoga maunah dan hidayah Allah selalu menyertai kita, sehingga kita oleh Allah dijadikan orang yang dapat maghfirah dan dapat rahmah. Amin ya rabbal alamin. Akhiru qauli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.